Halo Bu Vela dan teman-teman, kembali lagi pada video pembahasan soal bersama saya Stefania Rita Fatmawati dengan NIM 1914140426 dan rekan saya Fernanda Vieneta Putri Santoso dengan NIM 1914141434. Dalam video kali ini kami akan membahas soal yang diberikan oleh Bu Vela pada mata kuliah pengantar aljabar abstrak minggu lalu. Nah, apa saja sih soal yang diberikan? Nah, soal yang diberikan itu ada 3, yaitu yang pertama, buktikan apakah himpunan U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 merupakan grup. Jika ya, apakah merupakan grup abelian. Lalu yang kedua, himpunan SA dengan operasi komposisi apakah grup? Kemudian nomor 3, himpunan SA dengan operasi komposisi apakah grup abelian? Nah, kita akan lanjut ke pembahasan soal nomor 1. Nah, dalam soal nomor 1 itu kita diminta untuk membuktikan apakah himpunan U2 modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 itu merupakan suatu grup. Nah, himpunan U modulo 12 itu merupakan subset dari Z12 atau himpunan bilangan bulat modulo 12 yang memiliki anggota kelas ekuivalensi 0 modulo 12, kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 2 modulo 12, sampai kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Nah, sehingga U12 itu merupakan himpunan bilangan bulat modulo 12 yang relatif prima. Nah, apa saja anggotanya? Anggotanya adalah kelas ekuivalensi 1 modulo 12, kelas ekuivalensi 5 modulo 12, kelas ekuivalensi 7 modulo 12, dan kelas ekuivalensi 11 modulo 12. Maka kita akan membuktikan himpunan anggota himpunan modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 adalah suatu grup dengan menggunakan tabel Kelly karena anggota himpunan dari U modulo 12 ini adalah berhingga. Nah, di sini dapat kita lihat hasil dari perhitungan dengan menggunakan tabel Kelly. Nah, tabel Kelly ini perhitungannya dengan cara hasil perkalian modulo 12 dari baris dengan kolom. Contohnya seperti kelas ekuivalensi 1 modulo 12 dikalikan modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 akan menghasilkan kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Nah, untuk seterusnya saya akan menyebutkan angkanya saja ya. Lalu 5 dikalikan modulo 12 dengan 1 itu menghasilkan 5. 7 dikalikan modulo 12 dengan 1 menghasilkan 7. 11 dikalikan modulo 12 dengan 1 itu 11. Kemudian, oh maaf, saya ada yang salah. Jadi kan tadi baris dengan kolom, sehingga 1 dikalikan modulo 12 dengan kelas ekuivalensi 1 modulo 12 itu kan 1. Kemudian 1 dikalikan modulo 12 dengan 5 menghasilkan kelas ekuivalensi 5 modulo 12, lalu 1 dikalikan modulo 12 dengan 7 menghasilkan kelas ekuivalensi 7 modulo 12,
1 dikalikan modulo 12 dengan 11 itu 11, kemudian 5 dikalikan modulo 12 dengan 1 itu 5, 5 dikalikan modulo 12 dengan 5 yaitu 1, 5 dikalikan modulo 12 dengan 7 menghasilkan 11, 5 dikalikan modulo 12 dengan 11 menghasilkan 7. 7 dikalikan modulo 12 dengan 1 yaitu 7, 7 dikalikan dengan 5 yaitu 11, 7 dikalikan 7 itu 1, 7 dikalikan 11 itu 5. 11 dikalikan 1, 11, 11 dikalikan 5, 7, 11 dikalikan 7, 5, 11 dikalikan 11 yaitu 1. Nah, untuk membuktikan apakah anggota himpunan modulo 12 dengan perkalian modulo 12 itu suatu grup, kita akan membuktikan dengan 4 aksioma, yaitu tertutup, asosiatif, terus memiliki elemen identitas, dan inverse. Nah, yang pertama kita membuktikan apakah anggota U modulo 12 dengan perkalian modulo 12 itu tertutup karena hasil perkalian modulo 12 di dalam tabel Kelly itu merupakan anggota dari U modulo 12. Ini ya. Ini hasilnya itu masih merupakan anggota himpunan dari U modulo 12. Kemudian yang kedua, apakah asosiatif? Nah, itu asosiatif karena U12 merupakan U12 subset dari Z12. Nah, Z12 subset dari Zn. Nah, karena Zn dengan operasi perkalian ini ada tipe dengan operasi perkalian itu bersifat asosiatif. Maka jelas bahwa anggota himpunan U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 bersifat asosiatif. Kemudian, apakah memiliki elemen identitas? Ya, anggota himpunan U modulo 12 itu memiliki elemen identitas, yaitu kelas ekuivalensi 1 modulo 12. Kemudian, apakah memiliki inverse? Ya, anggota himpunan U modulo 12 itu memiliki inverse. Contohnya, kelas ekuivalensi 5 modulo 2 inverse dari kelas ekuivalensi 5 modulo 12 itu adalah kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kelas ekuivalensi 7 modulo 12 memiliki inverse, yaitu kelas ekuivalensi 7 modulo 12. Nah, berarti dia merupakan suatu grup karena memenuhi keempat aksioma, yaitu tertutup, asosiatif, memiliki elemen identitas, dan memiliki inverse. Nah, kita akan membuktikan juga bahwa anggota himpunan U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 itu adalah suatu grup abelian dengan aksioma apakah anggota himpunan U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 itu adalah bersifat komutatif. Nah, apakah bersifat komutatif? Iya, karena tabel simetris terhadap diagonal utama. Jadi, ini diagonal utamanya. Lalu, jika kita merefleksikan bagian ini, itu posisinya akan sama. Misalkan 5 direfleksikan dengan diagonal utama, itu juga kelas ekuivalensi 5 modulo 12. Kemudian 7 direfleksikan 7 dan posisinya sama, 11 direfleksikan jadi 11, 11 direfleksikan jadi 11, terus 7 direfleksikan 7, 5 direfleksikan 5. Seperti itu untuk nomor 1, jadi dapat disimpulkan bahwa anggota himpunan U modulo 12 dengan operasi perkalian modulo 12 itu merupakan suatu grup dan juga merupakan grup abelian.
Kemudian nomor 2 akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk pembahasan nomor 2, terdapat suatu himpunan SA dengan anggotanya θ 1, θ 2, hingga θ 6. Kemudian akan dibuktikan apakah himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan suatu grup. Nah, karena SA ini merupakan himpunan yang berhingga, maka kita bisa membuktikannya menggunakan tabel Cayley. Nah, bisa dilihat tabel Cayley-nya. Nah, tabel Cayley di sini bisa didapatkan dari hasil komposisi baris dan kolom. Nah, untuk bisa membuktikan dia merupakan suatu grup atau bukan, kita akan membuktikannya menggunakan 4 aksioma. Aksioma yang pertama yaitu tertutup. Nah, apakah himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan suatu himpunan yang tertutup? Ya, tertutup. Karena hasil komposisi yang berada di dalam tabel Cayley ini semuanya merupakan anggota dari SA. Jadi tidak ada seperti θ 7 atau θ 8, tidak ada, semua hanya ada θ 1 hingga θ 6. Kemudian, apakah himpunan SA dengan operasi komposisi ini asosiatif? Nah, himpunan ini asosiatif karena komposisi dari fungsi-fungsi komposisinya itu memiliki sifat asosiatif. Maka SA juga dapat disebut dengan komposisi memenuhi sifat asosiatif. Nah, yang ketiga, apakah himpunan ini memiliki elemen identitas? Ya, SA memiliki elemen identitas, yaitu θ 1. Karena dapat ditunjukkan di dalam tabel Cayley, kolom dan baris pertama dari hasil komposisinya yang berturut-turut itu sama dengan kolom pertama dan baris pertama. Nah, kemudian apakah himpunan ini memiliki inverse? Ya, SA memiliki inverse. Misal, theta inverse dari θ 4 yaitu adalah θ 5. Dan inverse dari θ 5 merupakan θ 4. Sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan suatu grup, dan karena dia didapatkan dari permutasi 3 unsur, maka disebut grup permutasi. Selanjutnya, kita akan membahas apakah himpunan SA dengan operasi komposisi ini merupakan grup abelian. Untuk membuktikan dia grup abelian atau bukan, kita harus membuktikan terlebih dahulu bahwa himpunan SA ini merupakan grup. Tadi sudah dibuktikan pada pembahasan sebelumnya bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi merupakan suatu grup. Nah, kita juga bisa menggunakan tabel Cayley kembali untuk membuktikan apakah dia grup abelian atau bukan. Nah, untuk membuktikan dia grup abelian, kita harus membuktikan apakah himpunan ini komutatif. Nah, jika dilihat dari diagonal utamanya, itu dia tidak simetris dan tidak bisa dicerminkan satu sama lain, sehingga dapat disimpulkan bahwa himpunan SA dengan operasi komposisi ini tidak komutatif, dan dapat disimpulkan pula bahwa himpunan ini bukan merupakan grup abelian. Seperti itu. Baik, terima kasih Bu Vela dan teman-teman karena sudah menyimak video dari kami. Semoga video dari kami bermanfaat. Sampai jumpa pada video selanjutnya.